Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 28 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang, bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan Keadilan Kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain, dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, bersama orang kudusnya. Akhirnya saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami meminta dan menasihati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan berguncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Berjaga-jaga sambil berdoa. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita memulai masa Advent.
Dan dengan ini juga kita memulai tahun liturgi yang baru. Advent berasal dari bahasa Latin advenire yang berarti datang, atau Adventus yang berarti kedatangan. Advent adalah suatu masa yang terdiri dari 4 hari Minggu sebelum perayaan Natal. Maka masa Advent adalah masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus dalam perayaan kelahirannya di dunia, yang diisi dengan kesempatan untuk pembaharuan diri dalam pengharapan menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Masa Advent ini berarti penantian penuh sukacita, penantian penuh cinta akan datangnya seseorang. Di sini kita menunggu Tuhan Yesus dan ingin menyambutnya dalam diri kita, sementara kita menantikan peristiwa besar Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, 3 bacaan kitab suci pada hari ini mempersiapkan kita untuk memahami, menghayati dan mengubah diri secara rohani seturut 3 tujuan masa Advent ini. Bacaan pertama berbicara tentang nubuat Nabi Yeremia kepada Yerusalem, tentang kesetiaan Allah menepati janjinya kepada kaum Israel dan kaum Yehuda, bahwa Taruk atau tunas yang benar akan muncul dari keturunan Raja Daud, orang benar yang melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri itu. Nabi Yeremia memberitahu orang-orang bahwa mereka akan memiliki raja yang adil dan kebijaksanaannya akan membawa keamanan bagi masyarakat dan membawa mereka ke hubungan yang benar dengan Allah. Yerusalem yang aman ini akan membawa nama Tuhan adalah keadilan kita. Nubuat Nabi Yeremia ini mengingatkan kita akan seorang raja keselamatan, yaitu Tuhan Yesus, yang akan lahir dari keturunan Daud, suatu perspektif sejarah iman tentang persiapan kelahiran Tuhan Yesus. Dan pada bacaan yang kedua, diambil dari surat pertama kepada jemaat di Tesalonika. Bacaan kedua ini memberikan nasihat yang baik tentang bagaimana orang harus mempersiapkan diri, tidak hanya dalam rangka menyambut perayaan kelahiran Yesus, tetapi juga kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Rasul Paulus mengundang semua orang untuk menyambut Tuhan Yesus ke dalam hidup mereka di sini dan sekarang ini. Dan itu harus terjadi setiap hari. Dengan demikian, para pengikut Yesus harus mengakui kedatangan pertamanya di Betlehem dan bersiap untuk kedatangan kedua pada saat yang tidak diketahui pada masa depan. Tugas penting bagi mereka adalah agar mereka menjalani kehidupan yang suci. Mereka harus berlimpah dalam kasih satu sama lain. Cinta mereka seharusnya tidak terbatas hanya pada teman-teman mereka, tetapi juga kepada musuh-musuh mereka. Mereka harus berjalan dengan Roh Kudus yang mendisiplinkan mereka untuk meningkatkan kekudusan mereka. Mereka perlu juga berada dalam persekutuan dengan Allah dan menjadi seperti Kristus. Saudara-saudari terkasih, kata kunci untuk penantian adalah dengan berjaga-jaga. Inilah yang juga disabdakan Tuhan dalam Injil hari ini. Agar kedatangan hari Tuhan tidak mengejutkan bagi kita, maka hendaklah kita berjaga-jaga. Kita seharusnya berjaga-jaga sambil berdoa. Tampak di sini, berdoa bukan sekedar untuk memuji dan memohon kepada Tuhan mengenai apa yang kita perlukan. Berdoa juga bermakna bagi perlindungan kita terhadap godaan dan berbagai hal yang membuat kita tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Berdoa juga adalah cara paling pas untuk memperoleh kekuatan bagi daya tahan banting kita sebagai murid-murid Kristus. Kita memang sudah biasa berdoa, tetapi bukankah doa kita ini lebih berisi berbagai permohonan agar kita sehat
kita selamat, kita lulus ujian, rezeki kita nomplok terus, rumah kita tidak bocor, dan seterusnya. Jika kita berdoa, entah apapun yang kita doakan, tentulah baik, asalkan kita arahkan betul kepada Tuhan kita. Dan semakin kita tekun dan teratur berdoa, kita akan semakin merasa bahwa hidup rohani kita kuat, bahwa kita lebih tahan uji, dan bahwa kita lebih damai. Dalam arti itulah kita telah berjaga-jaga, sebagaimana yang diminta Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang di surga, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan dunia. Tolonglah kami dalam menyiapkan diri menyongsong kedatangan Putramu itu, sehingga kami pantas mengalami karya keselamatan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.